Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aldelanka Putri, NPM 1813031117. Pada pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 11 Ekonomi Lingkungan dengan anggota kelompok Dwi Nurul Aisyah dengan NPM 35 dan Siska dengan NPM 39 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu konsep pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian pajak polusi, dan yang kedua, untuk mengetahui pemungutan pajak polusi oleh pemerintah, yang ketiga, untuk mengetahui pengertian subsidi lingkungan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui jenis subsidi lingkungan bagi pelaku industri dan subsidi bagi konsumen, juga kasus pemberlakuan subsidi BBM di Indonesia. Yang pertama ada pajak polusi. Pajak polusi adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya bervariasi tergantung pada jumlah pengotoran lingkungan yang dilakukannya. Nah, pemberian harga pengotoran ini mempunyai aplikasi yang luas karena dapat diterapkan dengan berbagai cara. Di antaranya, pungutan limbah yang dinilai secara langsung terhadap pengotorannya, lalu pungutan produksi yang dikenakan pada produksi yang menimbulkan polusi, lalu pungutan pemakai atau user charge yang dikenakan pada pemakai sumber alam dan biaya administrasi untuk jasa. Selanjutnya ada pajak lingkungan. Pajak lingkungan atau green tax adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespon isu kerusakan lingkungan. Ada dua wacana umum mengenai konsep pajak lingkungan, yaitu yang pertama, konsep penerapan pajak lingkungan, dan yang kedua, pemberian kredit pajak. Subsidi lingkungan. Subsidi lingkungan adalah pembayaran yang dilakukan untuk mengurangi jumlah polusi atau untuk merencanakan pengurangan polusi, di mana subsidi memberikan rancangan kepada perusahaan sumber polusi untuk mengurangi kegiatan pengurangan polusinya. Subsidi bagi pelaku industri. Pendekatan pasar yang lain untuk mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu dengan membayar subsidi kepada perusahaan sumber polusi untuk menimbulkan polusi. Karena subsidi adalah pajak negatif, ia mempunyai mekanisme yang sama dengan pajak polusi, di mana mereka memberikan reward tidak melakukan polusi yang berlawanan dengan menegakkan hukum karena terlibat dalam aktivitas polusi. Nah, subsidi ini juga dapat menjadi solusi bagi terbukanya peluang-peluang untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan sekaligus murah, serta diaplikasikan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu subsidi bagi konsumen, yaitu di mana kasus pemberlakuan subsidi BBM di Indonesia salah satunya merupakan instrumen distribusi pendapatan, khususnya dari sisi alokasi, kepada pihak yang berhak menerimanya yang diambil dari dana yang dapat dikumpulkan negara, antara lain melalui pajak. Lalu, kebijakan subsidi BBM yang berlebihan juga tidak menguntungkan bagi perekonomian, dan bagi pemerintah itu akan mengalami pembengkakan subsidi BBM, dan pasti akan membebani pembelanjaan APBN. Tidak hanya itu, subsidi BBM juga telah menciptakan ketidakadilan, karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok masyarakat menengah ke atas, seperti individu pemilik kendaraan bermotor, terutama mobil di perkotaan. Dan di sisi lain, alokasi BBM juga yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya menjadi kecil, termasuk bagi kelompok miskin. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.